Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Haji Exchange. Yang pertama, yang beranggotakan Okta Fitrianti Fajriyah, Ayasidia Ulhaq, Leila, Riana Rosyadah, Fatimah Zahra. Yang pertama ada biografi. Biografi dari Hans Jürgen Einstein lahir di Jerman pada 4 Maret 1916. Ayahnya seorang aktor dan bercerai dengan ibunya saat dia berusia 2 tahun. Einstein kemudian dirawat oleh neneknya. Dia hidup bersama neneknya sampai usia 18 tahun. Ketika Nazi mulai berkuasa, sebagai seorang simpati Yahudi, terang saja kehidupannya terancam. Dia kemudian pindah ke Inggris guna melanjutkan pendidikannya. Dia menerima gelar doktor di bidang psikologi dari University of London tahun 1940. Selama Perang Dunia II, dia bekerja sebagai psikolog di bagian gawat darurat perang. Disinilah dia melakukan penelitian tentang kevalidan dan diagnosis psikiater. Hasil penelitian inilah yang kemudian membuat sangat menantang psikologi klinik sepanjang karirnya. Setelah perang usai, dia mengajar di University of London dan menjadi ketua bagian psikologi pada The Institute of Psychology di Royal Hospital, karena dia telah menulis 75 buku dan sekitar terpandang. Essence pensiun tahun 1983 dan terus berkarya sampai dia meninggal pada tanggal 4 September 1997. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hierarki faktor-faktor kepribadian. Nah, kepribadian sebagai organisasi tingkah laku oleh Eysenck dipandang memiliki 4 tingkatan hierarkis, berturut-turut dari hierarki yang tinggi ke hierarki yang rendah. Hierarki tertinggi yaitu tipe, kumpulan dari trait yang mewadahi kombinasi trait dalam satu dimensi yang luas. Lalu hierarki kedua, yaitu trait, kumpulan kecenderungan kegiatan, koleksi respon yang saling berkaitan atau mempunyai persamaan tertentu, dan ini adalah disposisi kepribadian yang penting dan permanen. Hierarki ketiga yaitu kebiasaan tingkah laku atau berpikir, kumpulan respon spesifik, tingkah laku atau pikiran yang muncul kembali untuk merespon kejadian yang mirip. Lalu hierarki terendah yaitu respon spesifik, tingkah laku yang secara aktual dapat diamati yang berfungsi respon terhadap suatu kejadian. Nah, jadi Eysenck ini menemukan 3 tipe, yakni dengan traitnya. Yang pertama yaitu ada ekstraversi, yaitu sosiabel, lincah, aktif, asertif, mencari sensasi, riang, dominan, bersemangat, dan berani. Lalu yang kedua ada neurotisme, yaitu cemas, tertekan, berdosa, harga diri rendah, tegang, irasional, malu, murung, dan emosional. Lalu yang ketiga yaitu psikotisme, agresif, dingin, egosentrik, tak pribadi, impulsif, antisosial, tak empatik, kreatif, dan keras hati. Nah, masing-masing dimensi saling asing, sehingga dapat berlangsung kombinasi antar dimensi secara bebas. Masing-masing tipe merupakan kumpulan dari 9 trait, sehingga semuanya ada 27 trait. Hierarki kebiasaan sangat banyak, mungkin ribuan, sedangkan hierarki respon spesifik tak terhingga jumlahnya. Tipe neurotisme dan psikotisme itu bukan sifat patologis, walaupun tentu individu yang mengalami gangguan akan memperoleh skala yang ekstrim. 3 dimensi itu adalah bagian normal dari struktur kepribadian. Semuanya bersifat bipolar. Ekstraversi lawannya intraversi, neurotisme lawannya stabilitas, dan psikotisme lawannya fungsi superego. Semua orang berada dalam rentangan di tengah-tengah polarisasi, dan semakin mendekati titik ekstrim, jumlahnya semakin sedikit. 1. Ekstraversi. Nah, istilah ekstraversi dan intraversi pertama kali dipakai oleh Jung. Menurut Jung, ekstraversi adalah orang yang pandangannya objektif dan tidak pribadi, sedangkan introversi adalah orang yang pandangannya subjektif dan individualis. Konsep Eysenck mengenai ekstraversi dan introversi lebih dekat dengan pemakaian istilah itu secara populer, di mana menurutnya ekstraversi mempunyai 9 sifat sebagaimana ditunjukkan oleh trait-trait, dan introversi adalah kebalikan dari trait ekstraversi, yakni tidak sosial, pendiam, pasif, ragu, banyak pikiran, sedih, penurut, pesimis, dan penakut. Eysenck yakin bahwa penyebab utama perbedaan antara ekstraversi dengan intraversi adalah tingkat keterangan korteks atau CAL, cortical arousal level, di mana kondisi fisiologis yang sebagian besar
bersifat keturunan. CAL adalah gambaran bagaimana korteks mereaksi stimulasi indrawi. CAL tingkat rendah artinya korteks tidak peka, reaksinya lemah. Sebaliknya CAL tinggi, korteks mudah terangsang untuk bereaksi. Orang ekstrovert CAL-nya rendah, sehingga dia banyak membutuhkan rangsangan indrawi untuk mengaktifkan korteksnya. Sebaliknya, introvert CAL-nya tinggi, dia hanya membutuhkan rangsangan sedikit untuk mengaktifkan korteksnya. 2. Neurotisme. Eysenck melaporkan beberapa penelitian yang menemukan bukti dasar genetik dari trait neurotik, seperti gangguan kecemasan, histeris, dan obsesif kompulsif. Orang yang skor neurotiknya tinggi sering mempunyai kecenderungan reaksi emosional yang berlebihan dan sulit kembali normal sesudah emosinya meningkat. Mereka sering mengeluh dengan simptom fisik, seperti sakit kepala, sakit pinggang, dan permasalahan psikologi yang kabur seperti khawatir dan cemas. Namun, neurotisme itu bukan neurosis dalam pengertian yang umum. Orang bisa saja mendapat skor neurotisme yang tinggi, tetapi tetap bebas dari simptom gangguan delinkuen atau mengidap gangguan psikis tingkat kedua atau disorders of Responkin. Yang ketiga, psikotisme. Orang yang memiliki skor psikotisme tinggi itu ciri-cirinya seperti agresif, dingin, egosentrik, tak peduli, impulsif, antisosial, tak empati, kreatif, juga keras hati. Namun, orang yang memiliki skor psikotisme rendah memiliki ciri-ciri merawat atau baik hati, hangat, penuh perhatian, akrab, tenang, sangat sosial, empatik, kooperatif, dan sabar. Dan tipe yang terakhir, yang keempat, yakni kecerdasan. Pembentukan kepribadian. Herediter sebagai faktor penentu dalam perolehan trait ekstraversi, neurotisme, dan psikotisme, juga termasuk dalam kecerdasan. Yang kedua, tampak tingkah laku pada hierarki kebiasaan dan respon spesifik termasuk tingkah laku neurosis dipelajari dari lingkungan. Membentuk kepribadian yang ketiga, jika tingkah laku diperoleh dari belajar, maka tingkah laku itu juga bisa dihilangkan dengan belajar. Dan yang terakhir, Eysenck memilih terapi tingkah laku atau metode menangani tekanan psikologis yang dipusatkan pada pengubahan tingkah laku. Aplikasi. Yang pertama digunakan sebagai metode penelitian. Teori Eysenck menawarkan variabel-variabel yang mudah dikembangkan menjadi definisi operasional, sehingga memungkinkan dilakukannya penelitian yang aplikatif. Selain itu, Eysenck juga mengembangkan metode analisis kriterion. Yang kedua digunakan sebagai asesmen kepribadian. Ada 4 inventory yang pengaruhnya luas dan dipakai oleh banyak pakar untuk melakukan penelitian guna memahami klien untuk mengembangkan tes yang senada. Ada Maudsley Personality Inventory atau MPI, yaitu mengukur E dan N dan korelasi antara keduanya. Lalu ada Eysenck Personality Inventory atau EPI, mengukur E dan N secara independen. Ada Eysenck Personality Questionnaire atau EPQ, mengukur ENP, revisi dari EPI tetapi EPI tetap dipublikasikan. Dan yang terakhir ada Eysenck Personality Questionnaire Revisit atau EPQR, merupakan revisi dari EPQ. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau dalam penyampaian materi terdapat kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih.